Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu Quasimodo-Geniti 16 April 2023. Terambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Dan epistel dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Diikat oleh topik atau tema diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Marparange hobar tuhata ni debata. Sebaca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yehezkiel pasal 36 semuanya, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 38 adalah pembaharuan Israel. Dan nats khotbah kita dari ayat 22 sampai dengan ayat 27. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu Quasimodo-Geniti. Quasimodo-Geniti artinya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Didasarkan pada 1 Petrus pasal 2 ayat 2. 16 April 2023 dihubungkan dengan topik minggu diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Marparange hobar tuhata ni debata. Saudara, Hezekiel pasal 36 ini berisi tindakan Allah untuk membersihkan segala kekotoran, keberdosaan, kemunafikan, kenajisan, dan berbagai pelanggaran yang selama ini dipraktekkan bangsa Israel. Ini yang disebut dengan pentahiran. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan manguras atau pangurasion. Sudah begitu lama bangsa Israel di zaman Yehezkiel ini terbuang di Babel. Keadaan mereka sangat terpuruk dan menyedihkan sekali.
baik secara fisik dalam hidup sehari-hari maupun secara non-fisik dalam hidup rohani, keagamaan, spiritualitas. Hati mereka begitu hancur dalam segala hal, Bapak Ibu. Tidak ada kebebasan melakukan apa yang dianggap baik, terutama kebebasan secara politis, nggak ada. Menjalankan ibadah-ibadah keagamaan juga bagi mereka tidak ada. Dan juga tidak ada kebebasan untuk berkarya. Hidup mereka tercekam. Saudara, dalam keadaan hidup yang mencekam seperti itulah, banyak di antara mereka tergoda, terpengaruh, dan jatuh kepada penyembahan yang dipraktekkan, dilakukan oleh masyarakat sekitar Babel. Mereka menjadi najis. Dalam bahasa Batak Toba, gabi ramun di hadapan Tuhan. Khusus pada pasal 33 sampai 37 kitab Yehezkiel. Di hadapan Tuhan bangsa Israel sudah seperti mayat-mayat, bangkai-bangkai, tulang-tulang busuk yang sudah bau jijik. Mereka secara rohani sudah tidak lagi ada artinya di hadapan Tuhan. Mereka hanyalah mayat-mayat yang sedang mati secara rohani. Saudara, inilah gambaran hidup orang Israel di hadapan Tuhan saat itu. Pada ayat 23 disebutkan, tadi kita sudah baca, bangsa Israel sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Pada ayat 24, bangsa Israel sudah berserak di berbagai-bagai negeri yang ada di Babel. Pada ayat 25, orang Israel juga sudah najis dan hidup bersama-sama dengan berhala. Saudara, dalam keadaan hidup yang seperti ini, Tuhan bertekad, bahkan bertindak untuk menyelamatkan bangsa Israel yang sudah kacau balau, sudah pecah di pembuangan ini. Apa tindakan Allah selanjutnya untuk menyelamatkan mereka? Pada ayat 22 ditegaskan oleh Yehezkiel bahwa pemulihan Israel itu hanya muncul dan oleh inisiatif dari Tuhan Allah sendiri saja. Tuhanlah yang bertindak memulihkan mereka, sebab dengan kenajisan mereka itu berakibat pada kenajisan nama Allah juga bagi bangsa-bangsa lain. Pada ayat 25, tindakan Allah berikutnya apa? Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Saya baca dalam bahasa Batak Toba, menurut saya paling pas. Dungi usehonoku ma tuhamu, aik akanatio asa tungyasamu, urasokku dohamu tahe, sian saluhut haramu non munai, dohot sian saluhut gana-ganaan muna. Saudara, ada di sini dipakai kata urasokku, menguras. Tindakan Allah berikutnya pada ayat 26 dan ayat 27. Ada lagi pada ayat 26 Tuhan mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan tindakan Allah terakhir dalam khotbah ini pada ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku, kata Tuhan, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itulah kata Tuhan kepada mereka. Saudara, ini janji pemulihan Tuhan terhadap bangsa Israel yang saat itu menderita di pembuangan Babel. Akan terjadi penjungkir balikan keadaan-keadaan ke arah yang lebih baik oleh Allah sendiri. Mereka akan diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Asamar parangi hobar tuhatane debata. Sebagaimana topik minggu kuasi modogeniti 16 April 2023. Pembaruan itu dimulai dari pemulihan Israel lewat pentahiran, atau dalam bahasa Batak tadi, pangurasion dari segala bentuk kenajisan dan keberdosaan mereka.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Quasimodogeniti 16 April 2023, dihubungkan dengan topik Minggu diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Marparange hobar tuhatane dewata. Bagaimana agar pembaharuan hidup parange nahobar tuhatani dewata ini bisa kita wujudkan, realisasikan, terapkan dalam hidup kita? Dan apa dampak ketika kita sudah mengalami pembaharuan hidup itu? Pengajaran pertama, pembaharuan hidup harus dimulai dari pangurasion atau pentahiran oleh Allah. Ayat 25. Saudara, untuk mengalami pembaruan itu, sebagaimana topik minggu ini, tidak mudah. Dan tidak terjadi secara otomatis. Harus melewati proses pensucian, pembersihan, pentahiran. Nah, itu yang disebut dengan pangurasion dari segala kekotoran-kekotoran hidup, kenajisan hidup. Jika mau diperbarui oleh Tuhan, maka dia atau kita atau semua orang percaya itu harus mau merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita dalami dulu arti dan makna praktek pentahiran atau istilah manguras atau pangurasion dalam bahasa Batak pada ayat 25 ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dituliskan ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Dalam terjemahan Bible bahasa Batak ditulis dungi urasokku matuhamu aek akanatio asatung yasamu urasokku dohamu tahe sian saluhut haramunon munai dohot sian saluhut gana-ganan muna. Saudara, apabila masyarakat Batak dahulu, yakni yang masih belum menerima kekristenan, hendak melakukan upacara-upacara besar seperti Asia Tahun atau Mangase Tahun, Pesta Bius, Pesta Mangalahat Horbo, pesta atau upacara mempersembahkan persembahan korban khusus kepada sesembahan mereka dan lain-lain, maka mereka harus terlebih dahulu melakukan upacara yang disebut manguras. Apa ini manguras? Yakni membersihkan, menguduskan, mengeluarkan hal-hal yang kotor dari dalam hidup semua peserta upacara itu. Semua yang hadir dalam upacara itu dan juga peralatan-peralatan yang digunakan, apapun itu, harus menjalani pangurasion, pengudusan itu. Tujuannya supaya mereka berkenan di hati Tuhan yang mereka sembah. Selain itu agar semua permintaan, doa, keinginan, kerinduan mereka juga berkenan kepada hati Tuhan yang mereka sembah. Dan mereka mengharapkan akan mendapat berkat-berkat. Baik dalam hidup sehari-hari, dalam pertanian, peternakan, dan dalam berbagai-bagai usaha lainnya. Jadi, praktek menguras ini sangat penting dan menentukan kehidupan mereka ini, Bapak Ibu. Inilah bagi orang suku Batak dahulu. Dan bahkan sampai sekarang mereka masih melakukannya. Demikian juga bagi bangsa Israel. Banyak ritus-ritus agama Yahudi yang bersangkut paut dengan praktek menguras. Para imam harus melakukan upacara pangurasion terlebih dahulu sebelum mempersembahkan korban-korban bakaran di bait Allah. Setiap orang Israel yang jatuh ke dalam dosa harus terlebih dahulu menjalani pangurasion agar mereka bisa kudus kembali di hadapan Tuhan dan mereka bisa berdiri baik di hadapan para imam-imam maupun apalagi di hadapan Tuhan. Pangurasionlah yang mereka lakukan. Jadi upacara pangurasion itulah yang mentahirkan dia kembali. Pangurasion itulah yang memulihkan, merehabilitasi, memperbarui diri orang Yahudi. Hanya orang yang sudah diuraslah yang bisa berdiri langsung menghadap Tuhan. Merekalah yang bisa berharap menerima berkat-berkat Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pangurasion seperti inilah sekarang yang diprakarsai langsung oleh Tuhan sendiri lewat Nabi Yehezkiel dalam khotbah ini kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan Babel, dan mereka yang di pembuangan Babel itu sudah begitu najis di hadapan Tuhan. Berbagai-bagai dosa yang mereka lakukan sudah membuat mereka kotor, jijik,
di hadapan Tuhan. Mereka sudah seperti, sekali lagi, mayat-mayat, seperti tulang-tulang, bangkai-bangkai busuk, dan sudah ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa memulihkan baik keadaan mereka yang sangat-sangat terpuruk di Babel dan memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan, kecuali hanya lewat pangurasion saja, pentahiran saja dari Tuhan sendiri, sebagaimana ayat 25 ini. Saudara, kalau kita mau jujur, kita mau jujur mengakui dosa-dosa kita, sebenarnya bukan hanya orang Israel saja yang sudah seperti mayat-mayat, tulang-tulang, bangkai-bangkai busuk, dan sudah ditolak oleh Tuhan. Banyak orang yang hidup di saat ini juga, yang sejaman dengan kita, yang tidak lagi menunjukkan dirinya sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Ya, semoga kita, pendengar-pendengar khotbah ini, tidak termasuk seperti yang saya katakan barusan. Banyak yang sudah menjadi bangkai di hadapan Tuhan, sudah putus sama sekali, sudah jijik di hadapan Tuhan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang apatis terhadap Tuhan, yang tidak lagi merasa butuh Tuhan, yang pesimistis dalam hidup ini karena tidak lagi percaya kepada Tuhan. Oleh berbagai-bagai tantangan yang mereka hadapi, mereka menjadi putus asa, frustrasi, stres, tidak lagi memiliki semangat hidup, bahkan sudah jauh dari Tuhan, mengabaikan doa, mengabaikan ibadah-ibadah serta persekutuan, baik bersama Tuhan, bersama sesamanya. Saudara, orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, mereka harus diuras, harus ditahirkan kembali, Bapak Ibu, langsung oleh Tuhan sendiri. Untuk itulah mereka harus mendapat jamahan kuasa daripada Tuhan, agar Tuhan berkenan mau memulihkan kembali mereka. Amin, Bapak Ibu. Dengan kemauan mereka dijamah oleh Tuhan, maka mereka sudah ikut diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Marparange hobar tuhatani debata, sebagaimana topik minggu Quasimodogeniti 16 April 2023. Pengajaran yang kedua, orang yang sudah diperbarui Tuhan akan menerima hati dan roh yang baru. Ayat 26. Wah, kalau Tuhan bertindak, akan terjadi bongkar pasang yang berbuahkan pembaharuan dalam hidup orang yang sudah diuras, ditahirkan oleh Tuhan. Saudara, inilah buah pertama dari proses pembaruan, pentahiran, dan pangurasion yang dilakukan oleh Allah, yakni bahwa mereka menerima hati dan roh yang baru. Saudara, kita tahu dari Amsal pasal 4 ayat 23 bahwa hati itulah yang merupakan pusat dari segala kehidupan kita. Hati inilah pusat perasaan, pusat pikiran, pusat dari semua kegiatan kehidupan manusia. Hati inilah. Di sana dituliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu ibarat sumber mata air, Bapak Ibu. Bila mata air itu kotor, maka kotorlah air yang keluar dari dalamnya. Jadi hati banyak fungsinya, sehingga harus dijaga dengan ketat terus-menerus agar tetap bekerja dengan baik dan dengan benar, memancarkan kehidupan-kehidupan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Hati yang tidak dijaga dengan baik dan benar itu, Bapak Ibu, akan cenderung mengarahkan hidup orang ini tergoda berbuat hal-hal yang tidak benar. Mereka akan cenderung membawa manusia itu kepada kesombongan, ketinggi hati, dan menyepelekan Tuhan. Hati yang tidak dijaga dengan baik akan membawa manusia kepada pemberontakan kepada Tuhan. Mereka akan merasa diri paling hebat, merasa diri tidak membutuhkan Tuhan, dan semua hal-hal yang bersifat kerohanian mereka tidak pedulikan. Tidak peduli dengan doa, ibadah, pengajaran firman Tuhan, dan lain-lain. Itulah kalau hati kita nggak beres. Saudara, inilah panggilan khotbah ini bagi kita saat ini, agar kita mau memperbaharui hidup kita lewat hati dan roh yang tetap terjaga di bawah perintah, kendali, komando, dan pimpinan Tuhan.
Kemudian, amin Bapak Ibu, untuk tiba pada pembaharuan hidup itu, kita harus memperhatikan dua hal. Pertama, hati dan roh yang terus berada di bawah kendali Tuhan itu akan tetap menuntun kita, menuntun perhatian atau sikap simpati dan empati kita terhadap orang-orang lain, sikap lembut dan dipenuhi oleh kasih persaudaraan serta saling harga-menghargai dengan orang lain akan lahirlah di dalam diri kita. Bahkan hati dan roh yang dikendalikan Tuhan inilah memampukan kita hidup menurut ketetapan-ketetapan Allah. Sebagaimana topik minggu ini, ketetapan Allah yang dimaksud oleh Yehezkiel dan oleh topik minggu kita dalam bahasa Ibrani disebut dengan mishpat, dari kata sapat, yakni semua aturan, hukum-hukum, kehendak dari Allah. Maka Bapak Ibu, kita akan berkenan secara sempurna di hadapan Allah. Itu yang pertama. Kemudian, kedua, hati dan roh yang masih keras, yang sama sekali masih menolak Tuhan dalam hidupnya, serta masih dikuasai atau dikendalikan oleh roh-roh kesombongan, masih lengket batu-batu keras seperti sikap ketidakpedulian terhadap orang lain, apatisme, egoisme, maka orang-orang seperti ini Bapak Ibu harus terlebih dahulu mau ditahirkan, mau diuras oleh Tuhan agar terjadi pembaruan dalam hidupnya. Harus mau diuras Bapak Ibu. Dan untuk ini hanya kuasa Tuhanlah yang dapat membarui kehidupan seseorang sehingga mampu meninggalkan segala sikap-sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan dengan demikianlah maka mereka sudah ikut diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Marparangi hobar Tuhan ini debata. Sebagaimana topik minggu kuasi modogeniti 16 April 2023. Pengajaran yang ketiga, roh Allah harus tinggal dan berkuasa di dalam diri kita. Ayat 27. Saudara, inilah kunci yang kedua agar kita bisa mampu menjaga kekudusan hidup kita dengan baik, dengan benar, serta dipenuhi oleh berbagai-bagai berkat. Masih ingat tadi kunci pertama, kita harus memiliki hati dan roh yang baru. Sekarang yang kedua, roh Allah sendiri tinggal, menetap di bagasan, di dalam diri kita Bapak Ibu. Kalau roh Allah itu tinggal dan berkuasa sepenuhnya di hati kita, maka kita akan memiliki ketaatan sepenuhnya kepada perintah, kepada peraturan, serta ketetapan Allah. Dan melakukannya penuh dengan tanggung jawab. Orang yang di dalam hidupnya roh Allah sudah tinggal, sudah berkuasa, sudah menuntun dia, maka dia atau kita sudah tidak lagi memusatkan diri kita kepada keinginan-keinginan diri kita, selera daging, selera pribadi kita. Tidak lagi memusatkan hidup kita ini kepada kemampuan-kemampuan kita sendiri, melainkan kita akan tunduk kepada kehendak dan kuasa pimpinan, kendali daripada Tuhan sendiri. Dia akan mampu mengekang dirinya, hawa nafsunya, emosionalnya, dan segala bentuk naluri-naluri kemanusiaannya. Mampu mengekang itu semua, menguasai, meredakan, mengamankan itu semua. Apapun yang dikerjakannya adalah semata-mata untuk kemuliaan daripada Tuhan. Saudara, inilah target dan sasaran utama dari khotbah ini. Lewat seruan topik minggu kuasi modogeniti diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Untuk sampai ke sana, yakni diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Maka kematian kebangkitan Paskah itulah yang melahirkan kita menjadi manusia-manusia baru. Makanya kita menjadi manusia yang diperbarui. Seperti yang disebutkan nama minggu kuasi modogeniti. Seperti bayi yang baru lahirlah kita. Sehingga kita rindu, haus untuk makanan-makanan yang rohani. Rindu untuk bersekutu, bergaul, dan link terus bersama-sama dengan Tuhan. Ini kuncinya Bapak Ibu, supaya pembaruan itu tiba pada diri kita. Apabila roh Allah telah tinggal dalam diri kita, maka dia bekerja, berkarya, berbuah, melahirkan sifat-sifat baru bagi kita. Dan apabila kita sudah
betul-betul sungguh-sungguh menerima Kristus dan percaya kita sudah dilahirkan secara baru, maka kita pun akan terus diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah, akan mampu marparange hobar Tuhatan di bata. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah buah perayaan Paskah bagi kita yang baru saja minggu yang lalu kita rayakan. Sebab kematian kebangkitan Yesus itulah yang melahirkan kita secara baru. Kita menjadi bayi-bayi rohani yang terus bertumbuh ke arah kesempurnaan. Marilah kita menghayati pengajaran Tuhan lewat khotbah ini dan terus menjaga diri kita sebagai orang yang sudah diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Marparange hobar Tuhatan di bata. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Quasimodo Geniti 16 April 2023. Dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan 27 ini, agar semakin banyak orang yang mau diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Marparange hobar Tuhatan di bata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Quasimodo Geniti buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Sungguh-sungguh khotbah ini membuka pintu hati kami supaya kami mau menyelesaikan segala bentuk-bentuk kenajisan dalam hidup kami. Kami mau kiranya diuras, diperbarui, ditahirkan oleh kuasa roh dan firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap diperbarui oleh Roh-Mu yang kudus itu. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini Tuhan, agar khotbah ini menjadi pengajaran berharga bagi setiap orang yang mendengarnya. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.